Perkenalkan, nama saya Lydia Suyanti Sinambela, mahasiswa dari semester 4, program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Tujuan dari vlog ini adalah untuk membagikan pemahaman saya tentang pentingnya psikologi pendidikan dalam profesi guru, khususnya dalam pengajaran bahasa Inggris. Yuk, mari kita lanjutkan ke inti pembahasan. Yang pertama, pemahaman saya tentang psikologi pendidikan yaitu psikologi pendidikan sangat penting karena membantu saya memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang. Dengan memahami proses ini, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Sekarang, mari kita refleksikan pemahaman saya tentang psikologi pendidikan dan kaitannya dengan profesi guru. Psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang bagaimana siswa berpikir, merasa, dan berperilaku dalam konteks belajar. Sebagai calon guru, pemahaman ini sangat penting untuk menciptakan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, hubungan dengan profesi guru bahasa Inggris. Ada beberapa teori yang dapat membantu saya saat mengajar nanti. Poin yang pertama yaitu teori behavioristik, di mana teori behavioristik membantu saya memahami pentingnya penguatan positif dalam proses belajar. Dengan memberikan pujian atau reward kepada siswa ketika mereka berhasil menggunakan bahasa Inggris dengan benar, saya dapat memotivasi mereka untuk terus belajar dan berlatih. Poin yang kedua yaitu teori konstruktivistik, di mana teori konstruktivistik mengajarkan saya bahwa siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman sendiri. Dalam pengajaran bahasa Inggris, saya akan mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok, di mana mereka dapat berdiskusi dan berbagi ide. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami konteks dan penggunaannya dalam situasi nyata. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual memungkinkan saya untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa. Misalnya, saat saya akan menggunakan contoh-contoh yang relevan seperti situasi di pasar atau percakapan di kafe untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih menarik dan bermakna. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata, siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Poin yang keempat yaitu evaluasi belajar.
di mana evaluasi belajar itu sangat penting. Dengan melakukan evaluasi belajar secara berkala, saya dapat mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan dan menyesuaikan metode pengajaran saya. Misalnya, misalnya saat mengajarkan ungkapan sehari-hari dalam bahasa Inggris, saya dapat meminta siswa untuk melakukan simulasi percakapan di pasar melakukan simulasi percakapan seperti di pasar atau saat memesan makanan di restoran. Dengan menggunakan konteks yang familiar, siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat ungkapan yang diajarkan. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Kesimpulan pribadi menurut saya yaitu saya menyadari bahwa psikologi pendidikan sangat penting untuk memahami cara siswa belajar dan berkembang. Dengan pengetahuan ini, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka. Serta harapan saya yaitu saya berharap bisa menjadi guru yang menginspirasi dan memotivasi siswa untuk mencintai bahasa Inggris serta membantu mereka mengatasi tantangan dalam belajar. Saya ingin menjadi pendidik yang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi saya juga membimbing mereka dalam perjalanan belajar mereka. Baiklah, sampai di sini refleksi dari saya dan terima kasih karena sudah menonton vlog saya. Sampai jumpa.